wa qila li Abdurrahman ibn Mahdi innaka taqul li syai' hadha sahihun la hadha wa hadha lam yathbut fa amman taqulu dzalik. Dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, innaka taqulu li syai', sungguhnya engkau mengatakan terhadap sesuatu ini benar dan ini tidak benar. Fa amman taqulu hadha atau taqulu dzalik, dari mana engkau mengatakan hal tersebut? Faqala, maka beliau mengatakan, ara'aita law ataita an-naqida fa araitahu darahimak. Bagaimana menurutmu jika engkau mendatangi seorang ahli atau penjual uang, kemudian engkau menunjukkan kepadanya dirham-dirhammu? Faqala hadza jayyid. Kemudian si ahli uang itu mengatakan ini bagus. Wa hadza bahrajun, dan ini enggak bagus. Akun tatas'aluhu amman dzalik, apakah kamu akan bertanya dari mana engkau dapatkan ilmu tersebut? Au kunta tusallimul amra ilaihi, atau kamu menyerahkan urusan itu percaya kepada si ahli uang tersebut? Qala la bal kuntu usallimul amra ilaihi, dia mengatakan tidak, bahkan aku memberikan urusan ini kepadanya karena dia yang paling tahu. Qala fa hadza kadzalika litulil mujalasati wal munadarati wal khibrati bih. Maka ini juga dikarenakan karena lamanya seseorang itu bermajlis dan juga dia banyak berdiskusi dan pengalaman yang banyak. Nah, akhirnya dia bisa mengetahui mana hadis yang diterima, ya, mana hadis yang tidak diterima. Ini beliau masih menjelaskan tentang kesahihan dari hadis tentang ilham. Apakah ilham itu termasuk hujjah atau tidak? Maka beliau menjelaskan hujjah di dalam ilham itu yang seperti apa. Maka beliau masih berpegang teguh dengan hadis ini, bahwasanya al-ithmu mahaka fi sadri wa karita an yatali alaihin nas. Beliau masih berbicara tentang ini dari hadis Nawas bin Sam'an ini, ya. Karena banyak orang yang masih meragukan tentang kesahihan hadis ini. Nah, waqad ruwiya nahwu hadzal ma'na 'anil Imam Ahmad. Diriwayatkan juga dengan makna yang semisal dengan ini dari Imam Ahmad, annahu qila lahu, bahwa dikatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, taqul hadzal hadis munkar, fa kaifa 'alimta wa lam taktubul hadis kullahu. Dikatakan kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, kunyah beliau, engkau mengatakan hadis ini mungkar. Dari mana engkau mengetahui dan padahal engkau tidak menulis hadis semuanya? Qala mithluna kama thali naqidil aini lam taqwa biyadihi al-ain kulluha wa idza waqa'a biyadihi ad-dinar ya'lam annahu jayyid wa annahu radi. Perumpamaan kami ini seperti orang yang bisa menerawang atau melihat barang yang ada di depannya, depan matanya. Apa seperti halnya orang yang ahli dinar. Wa idza waqa'a biyadihi dinar, kalau dia melihat dinar yang ada di tangannya, ya'lam annahu jayyid, dia tahu, ya, bahwa dinar itu bagus atau radi atau jelek. Maka Ibnu Mahdi ma'rifatul hadis ilham. Ibnu Mahdi mengatakan bahwa mengetahui suatu hadis derajatnya ataupun kesahihannya itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala inkarunal hadis indal juhali kahanatun. Dan pengingkaran kami terhadap hadis di sisi orang-orang bodoh itu dikira mereka adalah suatu ilmu ramalan, ilmu ilmu dukun, ya, padahal itu semuanya ada ilmunya. Maqala Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim mengatakan, mathalu ma'rifatil hadis kamathali fasin thamanuhu mi'atu dinar. Perumpamaan seperti orang yang mengetahui hadis adalah seperti orang yang ahli, ya,
atau orang yang memiliki cincin ya, harganya adalah 100 dinar. Wa akhar mithluhu ala launihi, dan yang lain warnanya sama. Thamanuhu 10 darahim. Cincinnya itu sama warnanya, tapi harganya cuman 10 dirham. Beda, yang satu 100 dinar, satu 10 dirham. Qala wa kama la yatahayya lil naqid an yukhbar bisababi naqlihi fakadzalika nahnu ruzikna ilman la yatahayya lana an nukhbira kaifa alimna bi anna hadha haditsun kadzib. Sebagaimana orang yang ahli di dalam masalah uang itu, dia tidak bisa menjelaskan, dia tidak mampu untuk menjelaskan apa sebab dari beda nilai mata uang tersebut, satu asli, satu palsu. Fakadzalika nahnu ruzikna ilman. Beliau mengatakan kami juga sama diberikan ilmu oleh Allah. Kami tidak siap atau tidak mampu untuk mengabarkan kepada orang yang tidak faham apakah ini hadis palsu atau ini hadis yang sahih. Wa anna hadza haditsun munkar. Beliau juga menjelaskan ya, agak sulit menyampaikan kepada orang yang awam bahwa hadis ini mungkar illa bima na'rifuhu, kecuali dengan apa yang kami ketahui. Orang lain ya belum tentu tahu tentang ilmu ini. Maqala tu'rafu jaudatud dinar bil qiyas ila ghairihi. Sebagian orang mengatakan dinar itu bisa dilihat kualitasnya ketika disandingkan, ketika dibandingkan dengan yang lain, dengan dinar yang lain, baru nanti akan muncul kualitasnya. Fa in takhtalif anhu fil humrati was safai ulima annahu maghshush. Kalau berbeda satu dinar dengan dinar yang lain di dalam warna kemerah-merahan dan juga kemurniannya, maka bisa diketahui bahwa itu adalah palsu atau tipuan. Wa yu'lam jinsul jauhari bil qiyas ila ghairihi. Begitu juga jenis permata itu bisa dibandingkan dengan permata yang lain. Fa in khalafahu fil ma'iyati was-salabati ulima annahu zujaj. Kalau ada barang lain yang dia itu berbeda secara al-ma'iyah, kebeningannya dan juga kekuatan kekerasannya, maka bisa dipastikan bahwa yang satunya kalau dia tidak sama seperti permata, dia zujaj. Dia itu adalah beling, ya, kaca. Wa yu'lam sihatul hadits bi'adalati naqilihi wa an yakuna kalaman yasluhu mithluhu an yakuna kalaman nubuwah. Dan juga bisa diketahui suatu hadis dengan melihat kekuatan atau keadilan orang yang membawa atau meriwayatkan hadis tersebut. Apakah itu adalah perkataan yang sah, ya, yang benar dari perkataan Nabi, ya, atau bukan. Wa yu'rafu sukmuhu wa inkaruhu bitafarrudi man lam tasihha adalatuhu biriwayatihi wallahu a'lam. Begitu juga bisa diketahui cacatnya suatu hadis dan diingkarinya suatu hadis ketika hadis tersebut itu berbeda dari hadis yang lain, dari segi keadilannya dan juga ya kejujuran dari periwayat hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini cara membedakan suatu ilmu, ya, seperti halnya orang yang belajar hadis itu sama seperti orang yang mengetahui orang-orang yang mereka itu adalah penjual atau ahli di dalam tukar menukar uang. Nah, mereka bisa membedakan. Baik, lanjut. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala huwa bi kulli halin fal jahabidatu
جهابذة نقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا. وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين ثم خلفه أيوب بن السختياني وأخذ ذلك عنه شعبة وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي وأخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول قل من يفهم هذا وما أعزه إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة تعرف اليوم أحدا يعرف هذا؟ قال لا. وجاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والمقيلي وابن عدي والدارقطني وقال من جاء بعدهم ممن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي في أول كتابه الموضوعات قد قل من يفهم هذا بل عدم والله أعلم. وبكل حال فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا. Dan secara global bahwasanya orang-orang yang ahli di dalam ilmu hadis yang mereka itu adalah spesialis ya, yang faham tentang ilmu ilalul hadis, mereka itu afradun qalil, orang-orang yang jumlahnya itu sedikit sekali, min ahli hadis jiddan, ya, dari kalangan ahli hadis sangat sedikit sekali. Wa awwalu man ishtahara bil kalam fi naql al hadis Ibnu Sirin, dan orang yang pertama kali dikenal mereka atau beliau itu sangat menguasai tentang ilmu di dalam suatu hadis adalah Ibnu Sirin. Nah, beliau itu sangat spesialis di dalam meneliti hadis, naqdul hadis. Tsumma khalafahu Ayyub as-Sakhtiyani. Kemudian setelah beliau datang Ayyub as-Sakhtiyani wa akhadha dzalika anhu Syu'bah. Kemudian setelah itu Imam Syu'bah yang mengambil dari Ayyub. Kemudian wa akhadha an Syu'bah Yahya al-Qattan wa Ibnu Mahdi. Kemudian setelah Syu'bah berikutnya yang mengambil dari Syu'bah adalah Yahya al-Qattan dan Ibnu Mahdi. Wa akhadha anhuma Ahmad. Kemudian Imam Ahmad beliau meriwayatkan dari Qattan dan Ibnu Mahdi. Selain Imam Ahmad adalah Ali ibnul Madini, kemudian Ibnu Ma'in, wa akhadha anhum mithlul Bukhari. Kemudian dari mereka juga diambil oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, begitu juga Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Wa kana Abu Zur'ah fi zamanihi yaqul, Abu Zur'ah di zamannya beliau mengatakan, qalla man yafhamu hadza. Sangat sedikit orang yang memahami ilmu ini. Wa ma'azahu idza dafa'ta hadza an wahidin aw itsnaini. Dan sungguh sangat hebat sekali jika engkau bisa bisa meneliti ataupun mengkritik ya dari seseorang ahli hadis satu atau dua. Fama aqalla man tajidu man yusinu hadza. Dan sangat sedikit sekali orang yang menguasai ilmu ini. Walamma mata Abu Zur'ah, kemudian ketika Abu Zur'ah meninggal dunia, qala Abu Hatim mengatakan dhahabal ladzi kana yusinu hadza, yakni Abu Zur'ah. Beliau mengatakan telah hilang orang yang menguasai ilmu ini, yaitu ilmu tentang meneliti hadis, yaitu Abu Zur'ah. Ma baqiya bi Misra wala bil Iraq wahidun yusinu hadza.
Tidak ada yang di Mesir ataupun di Irak satupun orang yang menguasai ya, ilmu ini. Wa qila lahu ba'da mauti Abu Zur'ah, kemudian dikatakan kepadanya setelah kematian Abu Zur'ah, ta'riful yaum ahadan ya'rifu hadza? Qala la. Beliau mengatakan, apakah engkau tahu ada salah seorang yang menguasai ilmu ini? Beliau mengatakan tidak ada. Wa ja'a ba'da haula'i jama'atun minhum, kemudian datang setelah mereka, yaitu para ahli hadis itu, jamaah ya, sekumpulan dari ahli hadis. Di antaranya adalah An-Nasa'i wal Uqaili wa Ibnu Adi, Daruqutni ya. Wa qala man ja'a ba'dahum, kemudian setelah datang atau setelah zaman mereka sangat sedikit ulama yang menguasai tentang ilmu hadis ini. Mimman huwa bari'un fi ma'rifati dzalika hatta qala Abul Faraj Ibnul Jauzi fi awal kitabih al-mawdu'at qad qalla man yafhamu hadza bal udima wallahu a'lam. Kemudian setelah Imam Nasai, Uqaili dan Ibnu Adi dan Daruqutni, sangat sedikit yang menguasai di dalam masalah ilmu hadis ini, sampai Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan di dalam awal kitab beliau, yaitu kitab Al-Mawdu'at, kumpulan dari hadis-hadis palsu, qad qalla man yafhamu hadza bal udim. Beliau mengatakan sangat sedikit orang yang menguasai ilmu ini, bahkan beliau mengatakan udim, hampir tidak ada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ini akhir dari bab pembahasan ini. Jadi Ibnu Rajab beliau menjelaskan tentang dalil tentang ilham, bahwa ilham itu ya semuanya harus dipelajari. Ya, artinya ilham itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu pengetahuan, dan orang yang menguasai ilmu tersebut itu adalah orang-orang yang spesialis di dalam ilmu hadis, ilmu tentang istidlal ya. Adapun orang-orang yang beliau sudah dibahas ya, tentang orang-orang sufi dan orang-orang yang mereka tidak berdasarkan dengan dalil, nah itu yang harus diingkari di dalam masalah ilham, di dalam masalah ilham. Nah, ini jadi kalau orang muslim itu dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk ketika hatinya itu bersih dari berbagai macam dosa. Ya. Wallahu alam, karena beliau ahli hadis pasti berbicaranya tentang hadis ya. Baik, kita lanjutkan di hadis yang ke al-hadits tsamin wal ishrun, hadis yang kedua. Kalau ada hadis misalkan kita tahu itu teh palsu, tapi tersebar di masyarakat, kayak hadis fadhail tarawih ya. Tarawih pertama fadilahnya ini. Dan itu ada di kitabnya, kan ada kitabnya. Apakah kita boleh nakad hadis ini misalnya? Ya, kita boleh untuk menolak hadis ini ataupun menjelaskan hadis ini, tapi harus menggunakan referensi, karena kita bukan ahli hadis, maka kita harus ngambil referensi. Kalau dalam kitab Ibnul Jauzi ada Mawdu'at, ya kita bisa lihat di situ. Atau ya zaman sekarang udah gampang ya, antum tinggal searching hadis-hadis tersebut di Mawaqi' ataupun internet. Yang penting nyarinya di Mawaqi' ataupun website yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya yang Durarus Sunniyah gitu kan, Sunnah Nabawiyah itu, Jami'us Sunnah Nabawiyah. Antum bisa buka di situ, nanti keluar biasanya. Keluar kalau hadisnya itu palsu ataupun hadisnya derajatnya tidak kuat, pasti akan dijelaskan itu para ulama. Kalau nggak diambil dari kitab-kitab ahli hadis, biasanya dijelaskan juga kalau ada kitab-kitab tertentu yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa hadis ini masyhur tapi maudhu. Gampang zaman sekarang, asal kita menguasai ilmu alatnya ya. Kalau nggak menguasai repot juga. Harus belajar ilmu, minimal paham mustalahul hadis lah. Ya.
Dan harus dijelaskan. Nah itu masyarakatnya harus dijelaskan. Harus dijelaskan, kalau enggak nanti repot itu, dan itu banyak kan di masyarakat. Karena kita nakal, masa lebih paham dari ulama ini yang nulisnya gitu. Nah, itu karena makanya. tertulis gitu di kitabnya. Makanya kita harus ada referensi yang jelas di dalam menjelaskan hadis tersebut. Allahu a'lam. Syukran. Hadis tsamin wal ishrun. Al-hadis tsamin wal ishrun anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annahu mau'izatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin muhdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalatun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadal hadis kharajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah min riwayat Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abdurrahman bin Amr as-Sulami zada Ahmad fi riwayatin lahu wa Abu Dawud wa Hujr bin Hajar al-Qula'i kilahuma anil Irbad ibn Sariyah wa qala Tirmizi hasanun sahihun wa qala al-Hafiz Abu Nu'aim wa hadithun jayyidun min sahih hadits syamiyyin qala wa man lam yatrukul Bukhari wa Muslimun min jihati inkarin minhuma lahu wa za'ama al-hakimu anna sababa tarkihima lahu annahuma tawahhama annahu laysa lahu rawin an Khalid bin Ma'dan ghairu Thawr bin Yazid wa qad rawahu anhu aidan Buhair bin Sa'ad wa Muhammad bin Ibrahim at-Taimi wa ghairihima qultu laysa al-amru kama zannahu wa laysa al-hadithu ala syartihima fa innahuma lam yukharrija li Abdurrahman bin Amr as-Sulami wala li Hujrin al-Qula'i syai'an wa laysa mimman ushtuhira bil ilmi war riwayah wa aidan faqad ikhtulifa fihi ala Khalid bin Ma'dan faruwiya anhu kama taqaddama wa ruwiya anhu an Abi Bilal an ibni Abi Bilal anil Irbad wa kharajahu al-Imam Ahmad min hadzal wajh aidan wa ruwiya aidan an Damrati ibn Habib an Abdurrahman ibn Amr as-Sulami anil Irbad kharajahu min tariqihi al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa zada fi hadithihi faqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun wa zada fi akhiril hadis fa innamal mu'minu kal jamalil anif haitsuma qayyada in qada. Nah. Al-hadits tsamin wal ishrun, hadis yang ke-28 anil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah SAW memberikan nasihat mau'izah wajilat minhal qulub, yang membuat hati bergetar, wa darafat minhal uyun, dan membuat mata-mata meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan wahai Rasulullah ka'anha mau'izatu muwaddi'in, ya nasihat ini adalah seperti nasihat orang yang hendak meninggalkan, maksudnya meninggalkan dunia. Fa'usina faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, maka wasiatkanlah kepada kami. Beliau mengatakan, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, dan agar mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang akan hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid,
gigitlah dengan gigi geraham. Artinya pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya semua bid'ah, semua perkara yang baru dalam agama adalah dhalalatun, adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa hadzal hadits kharrajahu Imam Ahmad. Ibnu Rajab mengatakan hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan juga Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Min riwayat Tsaur bin Yazid, dari riwayat Tsaur bin Yazid, an Khalid ibn Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami, zada Ahmadu fi riwayatin lahu. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat beliau, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Hujar ibnu Hajar al-Qula'i dan juga Hujar bin Hajar al-Qula'i. Kilahuma anil Irbad ibni Sariyah, dua-duanya dari Irbad bin Sariyah. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Wa qala al-Hafidz Abu Naim, Hafidz Abu Naim mengatakan huwa haditsun jayyidun min sahih hadithi asy-Syamiyyin. Hadis ini adalah hadis yang bagus, hadis yang jayyid, dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh asy-Syamiyyin, ya, orang-orang Syam. Wa qala, beliau mengatakan walam yatrukul Bukhari wa Muslimun min jihati ingkarin minhuma lahu. Dan Imam Bukhari tidak meninggalkan hadis ini, begitu juga Imam Muslim, karena dari segi pengingkaran, artinya beliau tidak meninggalkan hadis ini karena pengingkaran dari hadis tersebut, tidak. Wa za'ama al-Hakim anna sababa tarkihi lahu. Kemudian Imam Hakim menjelaskan bahwa beliau menganggap bahwa sebab ditinggalkannya hadis ini artinya tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahuma tawahhama annahu laisa lahu rawin an Khalid ibni Ma'dan ghairu Tsaur ibnu Yazid. Bahwasanya beliau itu masih ragu, ya. Annahu laisa lahu rawin, tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan selain dari Tsaur bin Yazid. Wa qad rawahu anhu aidan Bahir ibnu Sa'ad, dan telah meriwayatkan juga darinya, dari Irbad bin Sariyah maksudnya, Bahir bin Sa'ad dan juga Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Qultu, Imam Ibnu Rajab mengatakan laisal amru kama dhannahu. Beliau mengatakan perkara ini bukan sebagaimana yang beliau duga. Walaisal haditsu ala syartihima, dan hadisnya adalah bukan atau tidak sesuai dengan syarat keduanya. Fa innahuma lam yukharrija li Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami, karena Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini karena Abdurrahman bin Amr As-Sulami, bukan juga karena Hujar al-Qula'i syai'an, ya, sesuatu, enggak ada sesuatu dari keduanya. Walaysa mimman ishtahara bil ilmi war riwayah, dan juga bukan karena walaysa mimman ishtahara bil ilmi war riwayah, keduanya itu bukan termasuk orang yang dikenal di dalam ilmu dan juga periwayatan hadis. Nah, ini menurut beliau, ya, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengeluarkan karena memang tidak hadisnya tidak sesuai dengan syarat kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa aidan faqad ukhtalifa fihi ala Khalid ibn Ma'dan. Begitu juga karena masih diperselisihkan tentang Khalid bin Ma'dan. Faruwiya anhu kama taqaddam, dan riwayatkan sebagaimana yang sudah lalu. Waruwiya anhu an ibni Abi Bilal, dan diriwayatkan juga darinya dari Ibnu Abi Bilal dari Irbad.
Wa kharajahul Imam Ahmad min hadzal wajhi aidan. Dan Imam Ahmad mengeluarkan dari segi periwayatan ini. Dari segi jalan ini maksudnya. Wa ruwiya aidan an Damrah ibnu Habib dan Abdurrahman bin Amr As-Sulami dari Irbad, Anil Irbad. Kharajahu min tariqil Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dikeluarkan dari jalan periwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wa zada fi hadithihi, dan diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah atau hadis Imam Ahmad ditambahkan faqad taraktukum alal bayda, dan aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha ba'di illa halik, dan tidak ada yang melenceng atau sesat darinya kecuali dia adalah orang yang celaka. Wa zada fi akhiril hadis, kemudian beliau menambahkan dalam akhir hadis, fa innamal mu'minu kal jamalil anif. Beliau mengatakan seorang mukmin itu seperti unta yang diikat, haitsu maqayyada inqada, dimanapun ia ditarik, diikat, inqada, maka dia itu patuh. Maksudnya patuh dengan dalil yang ada. Selama itu sahih, selama itu benar, maka itu harus diikuti. Seperti seperti unta yang diikat, dia ditarik kemanapun dia ikut. Nah, Qad angkara Adzan. belum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qad ankara ta'ifatun minal hufadhi hadhihi ziyada fi akhir al-hadith wa qalu ya mudrajatun fi wa laysat minhu. Qalahu Ahmad ibn Salih al-Misri wa ghairuhu wa qad kharrajahu al-Hakim wa qala fi hadithi wa kana asabnu wada'ah yazidu fi hadzal hadith fa innal mu'mina kal jamalil anif haitsuma qayyada in qada. Wa kharajahu Ibnu Majah aidan min riwayati Abdurrahman bin Al-Ala ibn Zabar ibn Zabr haddatsani Yahya ibn Abil Muta' sami'tul Irbad fa dzakarahu wa hadha fi dhahir isnad jayyid muttasil wa warwatuhu thiqatun masyhurun. Waqad sarraha fihi bis-sama'i wa qad dzakara Ibnu Bukhari fi tarikhihi anna Yahya bin Abil Muta' sami'a min Irbad i'timadan ala hadhihi riwayah illa anna huffaz ahli Syam ankaru dzalik wa qalu Yahya bin Abil Muta' lam yasma' min al-Irbad wa lam yalqihi wa hadhihi riwayah ghalat wa lam yalqahu wa hadhihi riwayah ghalat wa mimman dzakara dzalika Abu Zur'ah ad-Dimishqi wa hakahu min an Duhaim wa haula'i a'rafu bi syuyukhihim min ghairihim wal Bukhari rahimahullah yaqa'u lahu fi tarikhi awhamun fi akhbari ahli Syam wa qad ruwiya 'anil Irbad min wujuhin akhar wa ruwiya min hadithi Buraidah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam illa anna isnad hadithi Buraidah la yathbut wallahu alam. Nah, maka angkara ta'ifatun minal hufaz, dan sudah banyak dari golongan para ahli hadis hadhihi ziyadah mengingkari tambahan ini fi akhiril hadis, di akhir hadisnya ya. Tadi yang faqad taraktum dan fa innamal mu'min. Wa qalu hiya mudrajatun fi. Ini adalah kalimat atau perkataan yang dimasukkan. Artinya bukan dari perkataan Nabi, tapi bisa jadi dimasukkan oleh perawi hadis. Walaysat minhu, bukan termasuk hadis. Qalahu Ahmad ibn Salih al-Misri wa ghairuhu, dikatakan oleh Ahmad bin Salih al-Misri dan yang lainnya. Wa qad kharrajahu al-Hakim, dan telah dikeluarkan oleh Imam Hakim. Wa qala fi hadithihi, beliau mengatakan dalam hadisnya, wa kana Asad bin Wada'ah yazidu fi hadzal hadits. Dan Asad bin Wada'ah beliau itu menambahkan di dalam hadis ini, fa innal mu'mina kal jamalil anif haitsu maqayyada in qada. Sesungguhnya mukmin itu seperti unta yang
diikat. Haitsu maqayyada inqada, dimanapun dia diikat maka dia tunduk. Wa kharaja Ibnu Majah aidan min riwayati Abdullah Ibnu Ala Ibnu Zabar. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah juga dari riwayat Abdullah bin Ala bin Zabar. Hadatsani Yahya Ibnu Abil Muta, dikatakan kepadaku Yahya bin Abi Muta, sami'tul Irbad fadzakarahu, aku mendengar Irbad beliau mengucapkan hadis ini. Wa hadza fi dhahir isnadun jayyidun muttasilun. Beliau mengatakan secara zahir ya, nampaknya ini adalah isnad yang jayyid, yang bagus dan bersambung. Warwatu thiqatun masyhurun, dan perawinya itu adalah thiqah, bisa dipercaya, masyhurun dan dikenal. Wa qad saraha fihi bisama, dan mereka atau dia mengatakan bahwa sudah mendengar. Wa qad dzakara al-Bukhari fi tarikhihi, disebutkan oleh Bukhari dalam kitab tarikhnya. Anna Yahya bin Abil Muta sami'a minal Irbad i'timadan ala hadhihi riwayah, bahwa Yahya bin Muta beliau mendengar dari Irbad beracu ya, berlandaskan dari riwayat ini. Illa anna hufadhu ahli Syam angkaru dzalika, akan tetapi para ahli hadis dari Syam mereka mengingkari. Wa qalu Yahya bin Abil Muta lam yasma minal Irbad, beliau mengatakan bahwa Yahya bin Abil Muta beliau tidak mendengar dari Irbad. Walam yalqahu, dan tidak bertemu dengannya. Wa hadhihi riwayah ghalat, dan riwayat ini adalah ghalat ya, salah. Wa mimman dzakara dzalika Abu Zur'ah ad-Dimashqi, di antara yang mengatakan ini adalah Abu Zur'ah ad-Dimashqi wa hakahu an Duhaim, dan beliau meriwayatkannya dari Duhaim. Wa haula'i a'raf bi syuyukhihim min ghairihim, dan mereka itu lebih mengetahui guru-guru mereka daripada yang lain. Wal Bukhari rahimahullah yaqa'lahu fi tarihi awham fi akhbari ahli Syam, dan Imam Bukhari beliau rahimahullah di dalam kitab tarikhnya juga terjadi auham, ketidakpastian fi akhbari ahli Syam, tentang kabar atau riwayat dari ahli Syam. Wa qad ruwiya 'anil Irbad min wujuhin ukhar, dan diriwayatkan juga dari Irbad dari jalan yang lain. Wa ruwiya min hadits Buraidah, dan diriwayatkan dari hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa anna isnada hadits Buraidah la yathbut, akan tetapi bahwa sanad hadis Buraidah itu tidak kuat atau tidak jelas. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta